kejahatan itu terjadi duluan. Ya, terjadi duluan. Terus dia melakukan pembelaan untuk mempertahankan diri. Iya, karena dia merasa terancam kan? Terancam dong, Nyawanya kalau diambil, takut iya. dibunuh ya, apapun itu, dia membela diri. Itu maka tidak bisa dihukum. Terlepas dari pidana. Iya. Tapi kalau misalnya selesai ya, ini orang dibegal, terus dia bisa melakukan perlawanan dan akhirnya si begalnya kabur lah di depan-depannya. Iya. Tapi dikejar nih sama dia orang, dikejar terus. Itu namanya main hakim sendiri. Bongkar bungkus, Halo teman-teman ngerangkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski di sini di Ngerangkum Podcast, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Asik. Halo Bang, apa kabar lo? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Kira-kira puasanya gimana hari ini? Alhamdulillah puasa hari ini tadi sampai maghrib juga. Sampai maghrib. Dan kebetulan buka bersama keluarga. Wih, mantap. Kalau gue buka puasa sendiri Bang. Kenapa tuh? Karena gue tadi lagi pengen buka puasa sendiri aja. Oh, gue pikir Jonas. Gue tuh apa namanya ya? Belakangannya lagi malas buat interaksi ke orang-orang lah. Oh iya, mungkin apa nggak enak badan atau gimana ya? Iya, keadaan juga lagi kurang sehat. Iya. Tahu nih, sekarang lagi banyak. Habis gimana? Hujan. Pagi hujan nih, tiba-tiba tengah hari bolong panas banget. Jadi sebenarnya hari ini juga gue flu, tapi alhamdulillah udah ke dokter tadi. Udah ke dokter. Oke lah Bang. Kita masuk ke topik aja langsung. Oke. Jadi ini lagi tren nih, lagi jadi trending topik di luar sana. Iya. Bahwa ada cerita dari Indonesia bagian tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi ada suatu kejadian, ada begal. Ya. Begal motor Bang. Kebetulan begal ini ada 4 orang. Ya. Dia memegang satu korbannya dan korbannya ini melakukan pembelaan diri nih Bang. Perlawanan. Nah, dan di antara 2 begal itu meninggal dunia. Wih. Yang lucunya lagi, yang ditangkap itu yang korban begal ini. Dijadikan tersangka. Dijadikan tersangka Bang. Dijadikan tersangka karena dia telah membunuh begalnya itu yang 2 orang dari 4 orang begal itu. Itu menurut kacamata hukum yang ada di Indonesia itu gimana sih Bang? Itu benar atau salah gitu loh? Ya, kalau menurut Rio itu gimana? Kalau menurut gue sih, ya kan ada dua persepsi lah. Dua persepsi. Yang di lain sisi ya begal itu salah. Ya. Dan di lain sisi juga yang korbannya itu nggak boleh main hakim sendiri. Itu kan menurut kepolisian kan dia ditangkap karena main hakim sendiri. Oh gitu. Tapi kan polisi kan juga nggak ada di TKP pada saat itu. Iya, makanya kan ini lagi jadi perbincangan nih. Iya, lagi rame ya. Lagi rame. Kok bisa malah orang yang bela diri malah masuk penjara? Iya, makanya itu. Jadi gini yuk, kita lihat di undang-undangnya, di Kitab Undang Hukum Pidana, di pasal 49 ayat 1, gue bacain ya. Oke. Tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman, serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu. Kuncinya ada pada saat itu. Berarti diatur undang-undang tuh Bang ya? Diatur sama undang-undang hukum pidana. Jadi gini, gue jelaskan sedikit. Jadi barang siapa melakukan pembelaan, ya kayak tadi begal. Kalau pada saat bersamaan itu dilakukan, jadi kejahatan itu terjadi duluan. Ya, terjadi duluan. Terus dia melakukan pembelaan untuk mempertahankan diri. Iya, karena dia merasa terancam kan? Terancam dong, kalau diambil, takut dibunuh ya, apapun itu, dia membela diri. Itu maka tidak bisa dihukum. Terlepas dari pidana. Tapi kalau misalnya selesai ya, ini orang dibegal, terus dia bisa melakukan perlawanan dan akhirnya si begalnya kabur lah di depan-depannya. Tapi dikejar nih sama dia orang, dikejar terus. Itu namanya main hakim sendiri. Jadi ada 2 perbedaan. Oke, masuk akal sih ya, benar-benar. Iya. Jadi kalau dia
mau ngebegal nih, motor nggak keambil terus dia kabur, dikejar lagi nih sama korbannya buat dibunuh tuh begal, itu baru salah ya. Itu namanya main hakim sendiri. Cuman kalau improve, dia membela diri pas kejadian. Iya, dia ambil batu, dia ambil apa, mungkin dia jago bela diri kan. Iya. Jadi ini kontradiktif dengan ini kan yang terjadi di NTB. 4 orang membegal 1 orang dan 2 orangnya mati. Karena si korban melakukan perlawanan dan dia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Alasannya yang menurut saya memang nggak masuk akal gitu loh. Nah, kontradiktif dengan kasus yang ada di Bekasi waktu itu. Oh iya, di Bekasi. Kalau di Bekasi, waktu itu anak pesantren yang dari Madura, kebetulan dia liburan lagi di Bekasi, dia ada di jalanan, tiba-tiba dibegal oleh 2 orang. Dia nggak bawa senjata tuh. Iya, betul. Nggak bawa senjata. Si begal bawa celurit. Begitu dicelurit, namanya di santri, udah gitu santrinya orang Madura, diambil tuh celurit. Diambil, disabet. Jago silat sih kebanyakan. Ya, jago silat ya, anak pesantren di Jawa Timur itu biasanya dibekali dengan bela diri. Diambil itu senjata, disabet, tapi dia terluka memang oleh cabetan celurit pertama. Diambil celuritnya, disabet, 1 orang mati, yang 1 kabur ke rumah sakit. Setelah kabur ke rumah sakit, dia melaporkan bahwa dia dibegal. Ternyata setelah diusut oleh pihak kepolisian, dijadikanlah ditangkap nih, dimintai keterangan nih si yang korbannya tadi, dia menjelaskan kronologinya seperti apa. Mungkin ada rekaman CCTV di situ. Kalau nggak salah tuh dapat penghargaan tuh. Nah, ketika maksud saya gini, polisi sebagai sumber hukum juga harus bisa menentukan loh gitu. Jangan apa-apa harus sampai ke meja pengadilan, apa-apa harus sampai ke meja pengadilan, apalagi sampai ditetapkan sebagai tersangka. Meskinya pihak kepolisian dari Nusa Tenggara Barat, entah itu Kapoldanya, Kapolresnya, ataupun Kapolseknya, itu belajar dari kasus di Bekasi. Iya, betul sih. Iya, di Bekasi itu orangnya dibebaskan dan dikasih penghargaan gitu loh. Itu maksud saya. Karena kejadian itu hampir sama lah Bang ya. Betul. Jadi kalau saat ini setiap orang yang dibegal, ya, terus dia mau melakukan perlawanan, takut dong. Entah mau jadi tersangka. Iya, betul. Tapi nggak dilawan, nanti dia mati. Iya, serba salah. Maksudnya polisi juga gini. Tapi gini, saya mengerti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Nusa Tenggara Barat itu. Jadi sampai dengan ini kan akhirnya si yang dari tersangka ini, si korban yang menurut kita, yang korban begal itu kan dijadikan tersangka. Tapi sudah sudah diberikan penangguhan penahanan. Jadi tidak ditahan sampai dengan pengadilan. Jadi gini. Oh, berarti berita itu udah ya diputuskan untuk dihentikan itu? Bukan dihentikan, diteruskan sampai ke pengadilan. Walaupun statusnya sebagai tersangka, tapi penangguhan penahanan. Jadi penahanannya akan ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan. Ada vonis pengadilan. Jadi maksudnya gini, mungkin pihak kepolisian di Nusa Tenggara Barat mau main aman kali ya, nggak berani menjadi sumber hukum yang jelas gitu untuk menentukan mau jadi tersangka atau dibebaskan. Kalau perlu dikasih penghargaan biar begal-begal tuh nggak enaknya gitu loh. Maksud saya jadi dari pihak kepolisian ini inginnya, karena ini korbannya ada 2 dan ada 2 orang juga pelaku yang menjadi pelapor lah dalam hal ini, menjadi saksi. Maksudnya dari pihak kepolisian mau meneruskan ke pengadilan biar nanti pengadilan yang menentukan. Hakim yang memutuskan melalui proses pengadilan. Jadi bukan mereka yang memutuskan ini benar atau salah. Ini benar-benar tersangka pembunuhan atau memang korban begal. Nah, nanti kan melalui fakta-fakta di persidangan akan terungkap dengan terang benderang bagaimana peristiwa hukum yang terjadi pada saat kejadian di NTB itu. Iya, NTB itu. Maksudnya polisi begitu. Tapi maksud saya untuk memangkas lah, hukum itu kan dipergunakan untuk lebih meminimalisir biaya yang keluar, waktu. Maksud saya dari pihak kepolisian juga harus ambil diskresi dong, harus ambil keputusan yang bagus. Langsung aja di kepolisian langsung berikan keputusan, bebaskan gitu loh. Jangan nanti semua begal di Indonesia ini jadi keras kepala. Wah, nanti dia rekrut lagi orang-orang ini mau jadi begal. Kita kalau mau jadi begal nanti dilindungi hukum, bisa jadi hukum. Iya, jadi orang awam berpikirnya pasti begitu. Malah jadi tambah bahaya sih. Iya, malah tambah mengerikan kan. Maksudnya juga korban-korban juga jadi ngeri kok gue ngebela di Indonesia ini.
Kalau di luar negeri tuh nggak ada begitu. Kalau orang membela diri itu tetap pasti nggak akan diputus sampai ke pengadilan, sampai dengan pihak kepolisian aja. Mungkin di Indonesia lah sih, apalagi di kepolisian Nusa Tenggara Barat ya, saya juga nggak ngerti bagaimana cara berpikir mereka. Tapi maksud saya mencontoh lah yang ada kejadian di Bekasi. Jadi anggaplah seperti jurisprudensi keputusan para hakim. Tapi ini keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian di Bekasi, walaupun wilayah berbeda dan kejadiannya berbeda. Tapi kan di situ sama-sama terjadi begal dan sama-sama ada korban. Bedanya di Bekasi 1 orang, di sini 2 orang. Di sini saksinya 1, di NTB saksinya ada 2 orang. Maksud saya ambillah keputusan. Jadi polisi juga harus tegas gitu loh. Jangan sampai ini jadi kan saya lihat meme tuh banyak tuh sekarang tuh. Orang nyindir gitu. Jadi kan ini citra kepolisian kayak gimana ya? Jadi buruk ya Bang ya? Iya, maksudnya di balik semua ini Kapolri mau menaikkan kredibilitas polisi, citra yang baik di kepolisian. Hal-hal kayak gini jadi menurut saya gimana ya, nggak bisa ambil keputusan. Gimana sih pemimpin kepolisian di sana, saya juga nggak ngerti. Tapi ini mereka punya cara masing-masing. Ya, punya cara masing-masing. Polisi punya di setiap wilayah kan beda-beda. Mungkin untuk di NTB nanti takutnya mungkin gitu loh. Takutnya juga ada orang yang sengaja membunuh. Ya, orang sengaja membunuh ataupun apa, dijadikan alasan kalau dia dibegal. Jadi ada kultur yang berbeda-beda dari setiap wilayah gitu. Mungkin kalau di Bekasi mungkin ada rekaman CCTV semuanya jelas, mungkin kalau di NTB kan enggak. Saya rasa pihak kepolisian memang main aman. Tapi gue lihat lu dari cara lu penyampaian lu kayak lu emosi sedikit nih Bang, biasanya Bang ya. Iya. Kayak emosi kan? Enggak emosi. Gini loh masalahnya. Ya terlalu inilah. Ya kesel banget. Enggak juga. Masalahnya gini, mestinya gue di sebelah lu jadi gue yang takut nih. Kita sebagai penegak hukum, kita nggak perlu takut. Kita sebagai penegak hukum harus menegakkan kebenaran seadil-adilnya. Dibukalah hukum ini menjadi tentang beneran gitu loh. Jangan saya rasa kan polisi, maksud saya gini ya. Jangan semua orang yang jadi korban, entah korban tembak lah. Iya betul. Ya kan? Korban tembak oleh pihak kepolisian, bisa kepolisian yang bebas. Malah justru beberapa orang tuh 6 orang jadi korban kan. Jadi saya bingung gitu. Itu masalah apa Bang ya? Iya, masalah pembunuhan ormas di Jakarta kan. Maksud saya jangan sampai ke situ loh. Jangan udah cukup menurut saya. Jadi kalau bisa polisi tegas, bijaksana dalam mengambil keputusan. Untuk hal-hal kayak gini yang agak-agak menurut saya sebenarnya bisa diputuskan loh dengan baik-baik, diputuskan dengan benar, diputuskan dengan tegas bahwa bebaskan, gak usah jadi tersangka lagi, capek kita biaya lagi ke sana ngelihat. Iya. Kan orang stigmanya orang jadi sekarang jadi aneh gitu loh, kok polisi begini ya? Gitu. Padahal di pengadilan nanti bakalan bebas juga. Pasti bebas itu yo. Kalau dia memang terbukti membela diri, pasti bebas. Jadi intinya ya untuk orang yang lagi mendapatkan masalah dan tiba-tiba dia masalah begal ya khususnya dan dia secara improve kan dia membela diri dia sampai menimbulkan korban jiwa dari begal itu nggak bisa ditangkap Bang. Nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipidana ya Bang. Ya pokoknya jangan takut ya, siapa saja. Ya, pokoknya kalau misalkan lu di jalan, kalau misalkan lu yakin untuk melawan, ya lu lawan aja nggak apa-apa. Lawan dong. Dalam agama juga mempertahankan. Cuma kalau misalkan lu ngerasa lebih aman lagi ya udah lari, kita menyelamatkan diri kita dan lapor ke polisian. Kita kasih semua kepolisian yang ya kalau bisa hal seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kalau saya lihat begal zaman sekarang bukannya nanya dulu atau nolak langsung dibacokin kan. Akhirnya mau nggak mau ngelawan. Mungkin yang terjadi di NTB juga begitu, yang di Bekasi itu kan juga langsung bacok aja. Maksud saya ya satu hati-hati kalau keluar malam gitu loh. Untuk yang kerja malam ya nggak apa-apa. Gue juga kadang-kadang kalau keluar malam nih Bang, itu jalan sepi gue ngebut aja udah. Iya. Ya kadang-kadang gimana ya? Karena kalau mau pelan-pelan juga takut Bang. Nah mestinya dari pihak kepolisian lakukan patroli itu rutin tuh di tempat-tempat yang sekiranya tuh rawan gitu loh. Apalagi di Jakarta udah mulai digalakkan oleh Kapolda Metro Jaya. Iya, aku sering lihat kok. Dari teman-teman kepolisian, tim Remas, tim anti preman, Raja Wali banyak lah. Sampai Kapoldanya sendiri yang ikut. Nah, Kapoldanya. Buat jadi patroli, ya, sebenarnya bisa dicontoh di daerah-daerah lain tuh, terutama di NTB.
tempat-tempat yang rawan begal, rawan tawuran itu dijadikan patroli rutin di situ. Jadi biar apalagi bubar. apalagi NTB itu sekarang lagi ini loh, wisatanya lagi berkembang pesat. Betul. Iya. Kalau wisatanya berkembang, keamanan juga harus dijaga dong biar wisatawan merasa nyaman, Iya, betul. wisatawan merasa aman di NTB. Pokoknya saya yakin pihak kepolisian walaupun sedikit personilnya yang terbatas lah, tapi yakin bisa memberikan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang saat ini di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa. Tentu banyak orang yang akhirnya tidak mau melakukan kejahatan akhirnya karena terdesak ekonomi melakukan kejahatan. Gitu. Jadi mesti tetap waspada, setiap orang juga mesti tetap waspada. Kejahatan terjadi bukan karena niat dari pelakunya tapi karena ada kesempatan. Iya, makanya waspadalah. Dulu ada tuh. Ada tuh. Ya udah, jadi gitu aja topik kita kali ini. Mungkin bermanfaat juga buat teman-teman. Ya intinya kalau misalnya dalam keadaan terancam, kita bisa, kalau bisa kita yakin bisa ngelawan, ya lawan aja gitu. Iya, betul. Dan yang penting jangan terlalu larut buat keluar malam. Iya. Terus juga kalau nggak ada urusan terlalu penting ya nggak usah keluar lah, mending di rumah gitu. Dan pastikan bahwa nyawa Anda lebih berharga daripada harta. Kalau bisa Anda berikan nyawa Anda selamat, lebih baik harta kita berikan karena harta bisa dicari. Iya, betul. Ya udah, kita akhiri aja perjumpaan kita kali ini ya Bang ya. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti dari topik apa yang kita bahas hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman ngerangkum di video selanjutnya. Bongkar bungkus. Bungkus. Dadah.